Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh. Ballaghar risalata wa addal amanata wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ghummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ikhwatal iman, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, atas nikmat Islam, atas kesempatan, atas kesehatan yang diberikan Allah kepada kita, sehingga kita dapat melangkahkan kaki datang ke rumah Allah, melaksanakan salat subuh berjamaah yang pahalanya pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Berikan kabar gembira kepada mereka yang melangkahkan kakinya di tengah kegelapan menuju rumah Allah untuk salat berjamaah. Basyiril masyaina fi dhalam, kata Rasulullah, berikan kabar gembira, sampaikan berita gembira kepada mereka yang masyain, yang melangkahkan kakinya fi dhalam, di tengah kegelapan menuju rumah Allah. Ulama mengatakan maksudnya adalah salat isya berjamaah dan salat subuh berjamaah. Semoga dengan ketaatan yang kita lakukan Allah terima ibadah kita dan Allah angkat derajat kita, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita baca untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mengajarkan kepada para sahabatnya, kepada kita umatnya, untuk terus memperbaiki diri kita dari hari ke hari. Sesungguhnya Allah berfirman di surat Ali Imran, ayat yang sering kita baca, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir. Ulul albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Terdapat tanda bagi orang yang berfikir. Mereka itu adalah yang mengingat Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah berdiri, duduk, dan ketika berbaring. Ikhwatal iman, maka pergantian siang dan malam bagi kita, pergantian hari, pekan, bulan, tahun, sesuai peredarannya, dihitung dari peredaran matahari ataupun dihitung dari peredaran bulan, bagi kita adalah persoalan bertambahnya ketaatan kita. Apakah kita menjadi hamba Allah yang lebih baik? Maka bagi kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa menjadi orang yang cerdas, yaitu yang mengevaluasi dirinya. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Rasulullah bersabda, al-kayyisu, yang cerdas itu, orang yang pintar itu, mandana nafsahu, yang senantiasa mau memuhasabah
mengevaluasi, memperbaiki dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk bekal nanti untuk kehidupan setelah kematian. Itu yang paling abadi, itu yang paling utama. Maka saat di dunia ini kita kumpulkan bekal, wa amila lima ba'dal maut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Banyak bersalawat kepada Rasulullah, semoga kita mendapatkan syafaat Rasulullah nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa kajian kita hadis ya, bagian dari kecintaan kita kepada Rasulullah dan kecintaan kita kepada Allah adalah mencintai Rasulullah, menaati Rasulullah, adalah kita mempelajari perkataan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Rasulullah, agar semakin taat kita, semakin arif kita, dan semakin benar kehidupan kita setiap hari. Hadis hari ini yang akan kita baca, kita kaji adalah hadis yang ke-25 dari hadis Arba'in An-Nawawi. Hadis yang ke-25 dari hadis Arba'in An-Nawawi. Hadis ini tentang karunia dan luasnya rahmat Allah, tentang anugerah karunia dan luasnya rahmat Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari an Abi Dzar radhiyallahu anhu anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah dhahaba ahlud duthuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun inna lakum bikulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amrin bil ma'rufi sadaqah wa nahyin an munkarin sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Qala ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Rawahu Muslim. Dari hadis yang kita baca tadi udah ada yang nangkap ya, agak panjang sedikit ya. Ini dialog Rasulullah ditanya oleh sahabatnya, kemudian Rasulullah menjawab pertanyaan para sahabatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dan Imam Bukhari di dalam sahihnya. Ikhwatal iman, kita terjemahkan hadisnya. An Abi Dzar, diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar, sahabat Abu Dzar sering kita ulang dalam pertemuan kita. Ini kunyah panggilannya, nama sebenarnya Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah, cuma lebih terkenal panggilannya, kunyahnya daripada namanya. Jadi namanya lebih terkenal Abu Dzar Al-Ghifari, sama dengan sahabat Abu Bakar Siddiq. Sahabat Abu Bakar Siddiq itu, Abu Bakar itu kunyah panggilan, namanya Abdullah. Kemudian sahabat Abu Ubaidah Ibnul Jarrah itu juga sahabat yang terkenal panggilannya daripada namanya. Nah ini sahabat Abu Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, sahabat Abu Dzar, perawi hadis ini sahabat, beliau mengatakan anna nasan min ashabi Rasulillah, bahwa beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya. Sahabat Rasulullah, ya di sini diterangkan sahabat Rasulullah yang hidupnya itu kekurangan. Ya. Jadi sahabat Rasulullah ini ada juga yang miskin, ada fakir, ada. Nah, jadi mereka datang pada Rasulullah curhat. Kenapa curhat? Karena kondisi kehidupan mereka ini, mereka ingin juga sama dengan orang yang ibadahnya banyak. Jadi kalau orang miskin ini ada kekurangan dalam ibadah. Nah, jadi itu curhatnya. Masya Allah, ini sahabat tujuan punya harta itu untuk ibadah, bukan untuk penampilan, tidak. Tapi ada esensinya, ada intinya, ada isinya, ibadah, mendekatkan diri pada Allah. Mereka kemudian bertanya, ya Rasulullah, wahai baginda Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Sahabat itu tidak ada yang memanggil Rasulullah dengan namanya, karena memang tidak boleh, ya. Setelah turun wahyu surat di dalam Al-Quran ayat, kemudian surat Al-Hujurat, itu sahabat memanggil Rasulullah itu tidak dengan nama. Ada beberapa hadis datang orang memanggil Rasulullah itu dengan namanya. Nah, ini biasanya kalau dia tidak badui, ya orang dari luar, belum paham adab. Yang kedua, malaikat yang menyerupai sahabat. Jadi malaikat datang dalam rupa manusia. Contoh di hadis Arba'in yang kedua pernah kita baca, itu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah memanggil ya Muhammad. Nah, makanya sahabat heran, kok ada orang datang manggil Rasulullah dengan namanya. Nah, nanti dibuka oleh Rasulullah, tahukah kalian siapa dia? Dia adalah malaikat Jibril. Nah, sahabat itu manggil Rasulullah dengan gelarnya, ya Rasulullah atau ya Nabi Allah. Ya. Zahaba ahlud duthur bil ujur. Sahabat kemudian curhat, ya Rasulullah, orang-orang kaya itu banyak pahalanya ya Rasulullah. Ahlud duthur, orang-orang yang kaya. Bil ujur, pahalanya banyak, amalannya banyak, kebaikannya banyak. Mengeluh mereka. Zahaba ahlud duthuri bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang yang kaya itu mereka banyak amalan kelebihannya ya Rasulullah. Kami tidak punya, mereka punya kelebihan. Apa itu? Yusalluna kama nusalli. Mereka solat seperti kami solat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa seperti kami puasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Dan mereka bisa sedekah dengan harta mereka. Kami tidak bisa. Solat sama. Mereka solat, kami solat. Mereka puasa, kami puasa. Tapi ya Rasulullah, wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Tapi mereka bisa sedekah ya Rasulullah dengan harta yang lebih bagi mereka. Fudul artinya harta yang lebih, ya, berlimpah. Jadi mereka punya kesempatan bersedekah yang banyak dan kami tidak bisa ya Rasulullah. Jadi sahabat curhat kepada Rasulullah karena amalan mereka kurang, karena keterbatasan dalam harta. Ikhwatal iman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Allah, Rasulullah rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Rasulullah kemudian menjawab pertanyaan sahabatnya dengan ajaran Islam yang luas. Ya. Jadi Allah itu tidak memberi kita beban kecuali sesuai kemampuan kita. Ya. Kita tidak, kalau yang kurang itu tidak sama dengan yang lebih bebannya. Yang pas-pasan bebannya tidak sama dengan yang lebih. Nah, memang beda. Lalu Rasulullah menjawab bukan sekedar menyenangkan hati sahabatnya, tidak, tetapi begini ajaran Islam. Rasulullah buka pemahaman kita, sahabat, dan kita umatnya. Apa kata Rasulullah? Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah juga buka peluang bagi kalian untuk bersedekah? Bukankah Allah juga membuka peluang bagi kalian untuk bisa bersedekah? Ya, kalau kalian tidak punya harta, banyak sedekah yang lain. Nah, lalu Rasulullah jelaskan satu-satu. Innalakum bikulli tasbihatin sadaqah.
kalian ini kata Rasulullah, setiap satu tasbihah, satu tasbih itu satu zikir subhanallah, itu bernilai satu sedekah. Innalakum, sungguh sesungguhnya bagi kalian pahala sedekah, bikulli tasbihah, setiap tasbih kalian, wa kulli takbiratin sadaqah, setiap takbir kalian sedekah. Subhanallah, Allahu akbar. Wa kulli tahmidatin sadaqah, setiap tahmid, alhamdulillah, zikir tahmid itu sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqah, setiap satu tahlil la ilaha illallah sadaqah. Kalau kita baca 4 langsung, kan biasanya Rasulullah ajarkan disebut dalam satu lafaz 4-nya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Udah 4 pahala sedekah. Kemudian Rasulullah mengatakan wa amrin bil ma'rufi sadaqah, amar ma'ruf, memberikan nasihat, berdakwah kepada kebaikan, bernilai sedekah. Wa nahyin an mungkarin sadaqah, nahi mungkar, melarang orang melakukan perbuatan kekejian. Kita melarang anak kita, keluarga kita, masyarakat kita, pemuda kita untuk hura-hura, untuk melarang mereka berbuat, jangan berbuat yang sia-sia. Ya, keluar malam tidak tahu pulang sampai subuh tadi jalan, masih ada orang di jalan, apa namanya? Anak-anak. Ya, artinya inilah sia-sia. Ya, banyak kerja kita lagi sebetulnya, ini kita yang manfaat. Nah, ini wa nahyin an mungkarin sadaqah, melarang orang melakukan perbuatan keji, nahi mungkar, sadaqah, bernilai sedekah. Wa fi bud'i ahadikum, dan yang ketujuh Rasulullah di sini mengatakan wa fi bud'i ahadikum sadaqah, dan kalian mendatangi istri kalian, kalian mendatangi istri-istri kalian, bernilai sedekah. Sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, ini baru pemahaman bagi para sahabat. Lalu mereka bertanya, ya Rasulullah, wahai baginda Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Ya Rasulullah, apakah kami ini mendatangi istri-istri kami syahwat, menuntaskan syahwatnya, keinginan nafsu syahwatnya, itu dapat pahala ya Rasulullah? Rasulullah kemudian mengatakan, ara'aitum, apa pendapat kalian, apa pemahaman kalian, law wada'aha fi haram, kalau seorang laki-laki meletakkan, kalau seorang laki-laki menuntaskan syahwatnya pada yang haram, apakah dia berdosa? Seorang laki-laki kalau dia berzina dosa enggak? Dosa besar, jelas haram. Maka Rasulullah menjawab, melanjutkan, wa kadzalika, begitu pula jika seorang laki-laki menuntaskan syahwatnya pada yang halal, pada istrinya, maka dia dapat pahala. Hadis riwayat Muslim. Ikhwatal iman, ini ya pemahaman yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, sehingga para sahabat itu kemudian tercerahkan, dan kita umat Rasulullah hari ini pun mengetahui bahwa banyak pintu-pintu kebaikan, bahwa luas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, hadis ini diletakkan oleh Imam Muslim di dalam kitab zakat, ya. Juga diletakkan oleh Imam Muslim di dalam kitab masajid, keutamaan zikir setelah sholat. Imam Bukhari meletakkan hadis ini dalam kitab Sifatus Shalah, bab tentang zikir setelah sholat, dan juga di bab dakwat, doa-doa, di buku doa-doa, di bab tentang doa setelah sholat. Jadi hadis ini menjadi dalil anjuran kita setelah sholat itu jangan langsung pergi, ada zikirnya. Ini Imam Bukhari dan Muslim meletakkan. Apa dalil di hadis ini, apa yang termasuk doa setelah sholat? Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar.
Nah, ini dalil ya. Jadi Imam Bukhari dan Imam Muslim menyusun hadis ini sejak dulu ya, diletakkan di bab tentang zikir setelah salat. Ikhwatal iman, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat, kita ambil pelajaran dari hadis ini. Ini kan cerita tanya jawab ya. Sahabat datang kepada Rasulullah mengeluhkan, kami kekurangan harta. Sahabat yang lain banyak harta. Ada sahabat tuh yang punya kebun kurmanya banyak. Ya, ada yang punya 4 kebun. Bahkan 4 kebun itu ketika turun anjuran untuk bersedekah, ada sahabat itu yang menyedekahkan setengah kebunnya untuk jihad di jalan Allah. Ada sahabat yang pedagang, ya, saudagar, kalau dia ke pasar itu pokoknya untungnya. Dalam ceritanya sahabat ini bahkan pernah ingin ingin jatuh miskin lah. Kenapa saya ini kok mudah kali jadi orang kaya? Ada sahabat begitu. Ya, jadi satu hari dia berusaha untuk sedekah. Jadi semua harta modalnya itu disedekahkannya. Baru dia sedekah, setelah dia sholat datang lagi orang, rupanya ada piutangnya sama orang bayar utangnya, banyak lagi hartanya. Nah, ini ada sahabat yang Allah mudahkan, tapi ada juga sahabat yang Allah berikan kondisi kehidupannya pas-pasan, bahkan susah. Ya, dan sahabat Abu Dzar, perawi hadis ini, termasuk sahabat yang kehidupannya sederhana. Ya, termasuk sahabat yang punya keterbatasan dalam harta. Jadi ada beberapa sahabat yang terkenal terbatas ya, tidak mewah sekali. Ada sahabat Abu Hurairah ya. Ada sahabat Ahlus Suffah. Ya, ini mereka-mereka yang sederhana di dalam kehidupannya. Ikhwatal iman, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tetapi di balik itu dalam hadis ini langsung kita dapat pelajaran bahwa sahabat itu walaupun kondisinya miskin, keterbatasan, mereka ingin berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka ingin berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang kaya dengan amalannya, dengan hartanya, sedekahnya banyak. Yang miskin tidak mau kalah. Makanya karena tidak mau kalah itulah mereka datang pada Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, orang-orang kaya itu banyak pahalanya. Kami ini sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka puasa. Tapi mereka bisa sedekah, kami tidak bisa. Nah, ini kan keinginan sahabat untuk fastabiqul khairat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, maka semangat itu kalau bisa terus ada pada kita, ya, penerus sahabat Rasulullah, tabi'in, tabi'in sampai kita. Hendaknya fastabiqul khairat itu ruhnya, semangatnya selalu ada. Bahkan di keluarga kita kalau bisa dibuat untuk anak-anak kita, siapa yang tilawah Al-Qur'annya banyak, sehari lebih banyak dari yang lain, beri hadiah ya, untuk menyemangati, memberikan motivasi fastabiqul khairat ya, dibuat lingkungan untuk berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan. Nah, pertanyaan ini bukan karena dengki atau iri. Nah, ini pelajaran, tetapi lebih kepada fastabiqul khairat. Sahabat yang miskin tidak dengki, cuma mereka bertanya pada Rasulullah, ada ndak peluang kami dapat pahala seperti pahala orang-orang kaya? Nah, kalau orang itu kaya tapi tidak sedekah, ya sama aja. Kalau orang itu diberi kelebihan tapi tidak melakukan kebaikan, ya sama aja. Tidak bersyukur dia dengan kelebihan yang Allah berikan. Dan kita dianjurkannya berdoa ya. Sering kita baca di dalam zikir-zikir kita, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Di dalam zikir kita sering kita ulang, karena tidak sama semua posisi nikmat Allah itu pada orang beda-beda, dan itu ada ilmunya pada Allah.
Ya, Allah yang berkehendak, dan kita sudah menyatakannya dalam zikir kita di ayat Al-Quran tersebut. Qulillahumma malikal mulki, katakan Allah yang penguasa kerajaan, ya, langit dan bumi, malikal mulki, tu'til mulka man tasya. Ya Allah, engkau memberikan kerajaan kelebihan pada orang yang kau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka, dan engkau mengambil kerajaan dari orang yang kau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya, kau muliakan hamba yang kau kehendaki. Wa tudzillu man tasya, dan engkau rendahkan, engkau hinakan orang yang kau kehendaki. Biyadikal khair, itu semua dari kebaikanmu ya Allah. Itu semua kebaikan Allah. Di di ayat yang lain kita membaca di surat Toha, ya, qad ja'alallahu likulli syai'in qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah telah menetapkan kadar pada segala sesuatu. Setiap sesuatu itu ada ukurannya, ada batasan ketentuannya. Allah sudah tentukan. Ya besutur rizqa liman yasha, Allah melapangkan rizki seseorang, dan Allah punya hak wewenang menyempitkan rizki seseorang, karena Allah maha kuasa. Tidak ada yang mengatur Allah. Jadi ada kaya dan miskin, itu adalah pemberian Allah. Yang kaya tidak bisa mengklaim saya ini kaya karena kehebatan saya, tidak bisa. Karena banyak orang hebat, Allah batasi, ya dibatasi. Tidak bisa juga orang mengklaim kaya karena, tidak bisa. Dan tidak bisa juga orang miskin itu karena pemalas atau ini, tidak bisa juga. Ya, Allah telah menetapkan segala sesuatu agar apa? Yang kaya bersyukur, yang miskin pun bersabar. Ini yang diperintahkan kita itu bekerja. Ya, bekerja itu jelas ayatnya di surat At-Taubah, wa qul i'malu, bekerjalah. Ya, dan mencari nafkah di dalam Islam itu, di dalam ajaran agama kita, itu adalah ibadah, ya. Itu bagian dari ibadah. Menutup aurat, mencukupkan, makan makanan yang halal, itu adalah ibadah, kewajiban masing-masing kita. Ikhwatal iman, alhamdulillah. Sikap Rasulullah SAW yang arif dan bijaksana. Nah, di sini pelajaran kedua yang dapat kita ambil, bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabatnya Islam yang rahmatan lil alamin. Islam sebenarnya, ya, bahwa Allah itu tidak memberikan beban. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak berikan beban selain, ya, sesuai kemampuan kita. Nah, ikhwatal iman, yang ketiga, Rasulullah kemudian membuka rahasia-rahasia, ya, yang sampai hari ini rahasia itu menjadi pengetahuan kita, bahwa zikir termasuk sedekah. Zikir itu adalah sedekah, dan ulama mengatakan sebaik-baik sedekah untuk diri sendiri itu adalah zikir, ya. Untuk diri sendiri itu adalah zikir, ya, kepada Allah, zikrullah, ya. Rasulullah kemudian mengatakan, bukankah setiap tasbih itu sedekah? Bukankah setiap takbir itu sedekah? Bukankah setiap tahmid itu sedekah? Bukankah setiap tahlil itu sedekah? Jadi kalau kita baca di pagi hari setelah sholat subuh dan menjelang maghrib, itu kan pagi dan sore, itu ada zikir pagi dan sore yang Rasulullah di dalam riwayatnya senantiasa membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 100 kali. Kalau 100 kali kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 100 kali, berarti sedekahnya sudah 400. Ya, setiap satu tasbih satu sedekah. Ya, kalau satu tasbihnya 100, tahmid, takbir, tahlil udah 400. Pagi dan sore, pagi 400, sore 400. Belum zikir-zikir yang lain, belum istighfarnya,
belum zikir-zikir yang lain. Nah, ini sebaik-baik sedekah untuk diri sendiri. Ikhwatal iman, dan zikir ini ya termasuk hamba Allah yang paling berat timbangannya nanti di hari kiamat. Sahabat ada yang bertanya, Rasulullah menyampaikan ada dua kalimat yang ringan di lidah, berat di timbangannya di hari kiamat. Kalimatani khafifatani alal lisan, thaqilatani fil mizan, subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdih. Dalam satu riwayat Rasulullah pernah mengatakan, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, sebaik-baik zikir itu adalah la ilaha illallah. Jadi kalau kita kumpulkan zikir ini, jadi ulama sudah ada yang mengumpulkan jadi satu buku. Apa judul bukunya? Al-Adhkar, zikir Imam Nawawi mengumpulkan ini, Masya Allah. Jadi pagi dan sore kita ini nggak lepas dari zikir, full satu hari penuh dengan zikir. Bahkan bukan pagi dan sore, di kitab azkar itu bahkan dalam beberapa kesempatan tertentu zikir. Jadi sepanjang tahun itu penuh hidup kita dengan berzikir. Masya Allah, ada orang meninggal kita bisa berzikir. Maka di dalam buku azkar itu ada bab namanya bab ta'ziyah. At-ta'ziyah, kata Imam Nawawi, hukumnya sunnah, dianjurkan kita ta'ziyah. Ta'ziyah itu memberikan dukungan kepada orang yang keluarga yang ditimpa musibah. Dengan apa? Dengan kita mengingatkan mereka kepada Allah, yaitu berzikir. Masya Allah, ada orang sakit kita jenguk, itu mengingatkan dia kepada Allah, berzikir. Bukan hanya yang sakit, kita pun yang sehat mengunjungi orang, menjenguk orang yang sakit, itu nasihat zikir, pengingat bagi kita. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kata Allah dalam Al-Quran, ketahuilah dengan berzikir itu dapat menenangkan hati. Kira-kira orang yang galau, cemas hidupnya, banyak banyak keraguan, ketakutan, apa obatnya? Obatnya berzikir. Pasti ada. Kita dalam kehidupan kita cemas, takut rugi, takutlah melakukan sesuatu. Apa obatnya? Zikir. Ada yang naik pesawat itu takut, ada yang naik bis takut, ada yang ini cemas saja, kecemasan hidup karena memikirkan ke depannya. Maka obatnya banyak zikir. Ada yang dalam usahanya takut, ya dalam ininya. Nah, dengan banyak berzikir menghilangkan kecemasan karena kita menggantungkan seluruh urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita serahkan. Ada perintah, ada ayat di dalam Al-Quran, kalau kalian sudah naik kendaraan itu maka bacalah doa yang di surat apa itu, diajarkan kita kalau kita naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Di surat cerita Nabi Nuh, di surat apa? Al-A'raf ya, ketika Nabi Nuh memanggil anaknya, ketika Allah perintahkan Nabi Nuh buat kapal, setelah jadi kapal itu Allah turunkan hujan, Allah keluarkan air dari dalam bumi. Waqalar kabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Maka bacalah bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Naik kendaraan ada doanya, menenangkan kita, zikir. Ada lagi Rasulullah mengajarkan sahabat yang melakukan perjalanan di atas kendaraan untuk meminta kebaikan. Allahumma inni as'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma inna na'udzubika min wa'atha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab. Ini doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah, zikir, menenangkan hati. Dan orang-orang yang bertakwa itu, orang-orang soleh itu, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak takut dan tidak bersedih. Apa maksud tidak takut, tidak bersedih ini? Hakikat inti dari yang mereka lakukan itu tidak menghasilkan kesedihan dan ketakutan. Karena surga itu
di hari kiamat nanti. Yang namanya surga itu ya, tidak ada ketakutan, kecemasan, sedih akan apa yang sudah terjadi dan takut atas masa depan. Kalau udah di surga itu, Masya Allah, orang yang banyak menyesal nanti adalah yang menyesal nanti di akhirat itu hanya penduduk neraka, hanya penduduk neraka. Adapun orang-orang beriman, mereka bahagia. Apa ayat Al-Qur'annya? Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah orang bertakwa itu nanti di hari kiamat nadhirah. Nadhirah itu artinya berseri-seri, bercahaya. Maka ada orang memberi nama anak perempuannya Nadhira, ya. Nadhira itu pakai dot ya. Nadhira atau Nadhiroh. Nah, itu karena itu wajah orang bertakwa nanti, orang-orang beriman di hari kiamat, wajahnya berseri-seri. Jadi kalau ada yang mau punya anak wajahnya berseri-seri, doanya diberi nama anaknya Nadhiroh atau Nadhira kalau bahasa kitanya ya. Nah, ini Masya Allah ya. Ikhwatal iman, adapun orang-orang yang kafir, wujuh basiroh, mereka itu wajahnya pakai sin. Jadi ada orang namanya Basir pakai sod, itu bagus. Basir itu dari Asmaul Husna. Tapi kalau sin basiroh, itu wajah yang muram, hitam. Kalau bahasa kita tuh muram, apa namanya? Wajah yang berkeluh kesah, wajah orang yang payah, merasakan kepayahan. Kenapa? Karena mereka kufur di dunia. Jadi kita ini walaupun berat hidup kita, payah tersenyum di dunia, tapi kalau taat insya Allah senyum nanti di akhirat. Karena itu ayat Al-Qur'annya. Nah, di ayat yang lain, yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Pada hari kiamat nanti ada wajah yang putih berseri dan ada wajah yang menghitam. Tabyaddu putih, taswaddu hitam. Jadi hitam itu maksudnya taswaddu di dalam bahasa Arab ini maksudnya dia kecewa, berkeluh kesah, rugi. Ya. Tabyaddu artinya putih berseri. Jadi di surga nanti nggak perlu lagi ada orang beli krim jual glowing gitu ya, nggak ada. Ya udah, insya Allah kita semua bahagia. Semoga Allah jadikan kita penduduk surga, amin ya robbal alamin. Nah, kembali kita ke hadis tadi. Jadi fastabiqul khairat, kemudian anjuran untuk berzikir. Tasbih satu sedekah, satu tasbih sedekah. Tahmid sedekah, tahlil sedekah, takbir sedekah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Anjuran banyak berzikir. Kemudian amar ma'ruf sedekah, nahi mungkar sedekah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, berdakwah, memberi nasihat itu sedekah. Ya, dan ini sedekahnya untuk orang lain. Kalau tadi zikir untuk diri kita sendiri, sekarang sedekah untuk orang lain dalam bentuk yang bukan harta. Apa itu amar ma'ruf? Nasihat itu sedekah. Jadi selain dia kewajiban, dia juga sedekah. Sudahlah amar ma'ruf itu wajib. Apa ancaman kalau kita tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar? La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar au la yusikanna, kata Rasulullah, kalian hendaklah amar ma'ruf, hendaklah kalian nahi mungkar, atau aku takut, kata Rasulullah, Allah timpakan azab pada kalian lalu kalian berdoa, fala, kata Rasulullah, tidak diijabah doa kalian. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu pertama dia kewajiban, tapi di hadis ini kemudian dia sedekah kita untuk orang lain. Anjuran, sehingga ini jadi anjuran juga, motivasi bagi kita. Kadang ada orang itu mendiamkan, tidak mau dia amar ma'ruf, tidak mau juga dia nahi mungkar, karena ada resiko atau malu atau malas. Ya, amar ma'ruf mengajak pada kebaikan, padahal ciri-ciri orang beriman yang memanfaatkan waktu sebaik-baiknya itu watawasau bil haqqi watawasau bisabri, saling menasihati dalam kebenaran. Jadi kalau kita amar ma'ruf itu sedekah. Ada orang mau jatuh, kita ingatkan, jangan di situ jurang, bahaya. Nah, itu kan sudah mengingatkan. Dan jurang-jurang kehidupan ini kan banyak.
orang menjatuhkan dirinya dalam jurang. Kalau gambaran nyatanya kan kalau ada jurang di depan atau orang di tingkat 10 di rumahnya tinggi, kemudian dia ke jendela mau terjun, itu kan jelas kita melarang dia, gambarannya nampak. Tapi kan hakikatnya orang-orang yang menjatuhkan dirinya terjun bunuh diri banyak di dunia ini, apa namanya? Menjatuhkan dirinya, melemparkan dirinya ke dalam azab neraka. Kadang dia lalai, tidak sadar karena pengetahuan, karena kelalaian, karena lingkungan, maksiatnya, kemudian ribanya, kemudian membohongi orang lain, kemudian menipu orang lain, kemudian melakukan makar, gibah, kan banyak kita. Dan yang mencelakakan diri kita ini kebanyakan kita sendiri. Maka Allah di dalam Al-Quran mengatakan Allah tidak pernah zalim pada hambanya, tapi hamba tersebut yang zalim pada dirinya sendiri. Jadi kalau ada orang nanti masuk neraka di akhirat, karena banyak di dalam Al-Quran cerita orang yang masuk neraka itu menyalahkan orang lain. Maka setan pun kemudian iblis ketika berdebat dengan penduduk neraka, ini sama-sama masuk neraka nih, iblis dengan orang-orang kafir, orang yang melawan Allah, itu sama-sama masuk neraka tapi mereka berdebat. Ya Allah, kata penduduk neraka ini, yang ngajak kami masuk neraka ini kan yang menggoda kami iblis, setan ini. Marah iblis sama setan itu. Dibalasnya di dalam Al-Quran itu, la talumuni walumu anfusakum, jangan salahkan kami, salahkan diri kalian sendiri. Ya, sampai begitu debatnya. Dan sudah diceritakan perdebatan itu dalam Al-Quran. Jadi kalau ada orang ini mencari apa bahasa kitanya, cari kambing hitam, pokoknya dia nggak pernah salah, harus orang lain. Nah gitu juga nanti karakter mereka di hari kiamat, ya, menyalahkan, ini tidak mau, pokoknya dia mau benar saja. Tapi kan nanti diberi kesempatan mereka ini tujuannya sebagai azab. Jadi setelah mereka mengatakan itu dibalas oleh iblis, ya udah dua-duanya tetap di dalam neraka, sesuai ganjaran dari apa yang telah mereka lakukan di atas dunia. Ikhwatal iman, amar ma'ruf itu sedekah, nahi mungkar sedekah. Nahi mungkar, ya hari ini di dalam dakwah kita, di dalam keseharian kita, nahi mungkar ini perlu lebih ditingkatkan. Nahi mungkar yang paling utama itu pada pemimpin, ya, karena peran nahi mungkar di tangan para pemimpin ini besar karena punya kuasa. Nahi mungkar bagi orang-orang biasa, rakyat, awamun nas, umumnya manusia, itu lebih pada nasihat. Tapi kalau nahi mungkar di tangan pemimpin itu kuwah. Kalau di dalam bab fikihnya itu dia kekuatan. Ya, nahi mungkarnya itu dengan tangan, biliat. Kalau nahi mungkar orang biasa ini kan seringnya dengan hati atau dengan lisan, lidah dengan hati. Doa di dalam hati, ya Allah, kita mengingkari, ya. Tapi kalau pemimpin itu biliat, karena yang bisa menegakkan hukum kisos, hukum hudud, jinayah, ya, di dalam fikih itu jinayah pidana Islam itu adalah para hakim, para penguasa yang bisa menghukum pencuri. Bahkan penguasa itu berhak, kalau ada orang mengatakan sholat itu kan urusan pribadi, tetapi kalau ada orang tidak sholat 5 waktu sengaja, orang Islam, itu penguasa itu berhak dalam fikih, dia memanggil orang itu, kalau tidak mau orang itu sholat, dipenjara, boleh, sampai sebegitunya. Padahal sholat itu kan bisa jadi pendapat kita urusan pribadi. Tapi urusan pribadi kalau tidak taat, itu pemimpin boleh. Itu sholat. Orang tidak mau sholat, apalagi orang melakukan maksiat. Ya, orang yang tidak sholat itu maksiat juga. Ya, apalagi maksiat yang lain gitu. Ini penguasa itu punya peran. Nah, maka di sini kita pun punya peran di masyarakat, memberikan kesaksian, ya, memilih pemimpin itu
pilih pemimpin yang bisa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya harus kita usahakan, harus kita pilih, bantu ya kita, dan itu ibadah kita sebagai awam ya manusia secara umum. Itu ibadah kita, mendekatkan diri kepada Allah dengan mencari atau memilih pemimpin yang terbaik. Kalau kita tutup mata, terserahlah ya, siapapun jadi pemimpin, tidak berubah negara ini, tidak ya. Kita ini kita ini berislam ini bukan hari ini aja Bapak Ibu, untuk anak-anak kita juga ke depan. Maka kalau untuk anak-anak kita ke depan, generasi, kita tidak tahu hari kiamat kapan datang, karena hari kiamat itu ilmunya pada Allah, tidak ada makhluk yang tahu. Rasulullah pun mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, yang ditanya dengan yang bertanya sama-sama tidak tahu, kata Rasulullah, kapan hari kiamat. Tetapi yang bisa kita usahakan adalah didik generasi ini, ajarkan Islam ini, sehingga nanti generasi selanjutnya lebih baik. Kalau hari ini kita tidak dapat pemimpin misalnya, atau dengan usaha kita, maka upaya kita hari ini ajarkan, pahamkan ya, karena berislam ini sampai hari kita menegakkan kebenaran ini, menyampaikan. Kan sahabat itu kenapa sampai pada tabi'in? Karena diajarkan. Tabi'in sampai pada tabi'in karena mereka mengajarkan Islam itu. Sampai pada kita hari ini karena kita oleh guru-guru kita disampaikan dakwah itu. Kita juga ke bawah, ke generasi setelah kita, harus kita teruskan dakwah ini, bukan untuk soleh kita sendiri, enggak, tapi untuk masyarakat kita. Maka itu peran kita, sehingga tegak betul syariat Islam ini ya, karena sering kita sampaikan, bahkan dalam adat pun ada istilahnya, adat basandi syarak, sering diucapkan. Tapi syarak itu yang mana? Udah makin cuek semuanya, enggak peduli. Kita peduli ya, sehingga kalau kita ditanya nanti di hari kiamat di hadapan Allah, jawaban kita itu kita sudah berusaha ya, karena kita sudah melakukan. Ini amar ma'ruf nahi mungkar, sedekah. Dan yang ketujuh oleh Rasulullah di dalam hadis ini 4, 5, 6, 7 ya, tadi 4 zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketujuh terakhir kata Rasulullah, bahkan ini Rasulullah ingin menggambarkan suami istri, suami yang mendatangi istri itu sedekah, berpahala. Jadi kalau orang lain maksiat gitu ya, setelah isyaknya atau waktu malam itu orang-orang ada yang maksiat, melakukan zina, menambah dosa misalnya. Ini nauzubillah ya, terjadi di masyarakat kita. Maka kita pahamkan ya, orang-orang yang punya pasangan yang halal, suami istri, itu ibadahnya bertambah pahalanya ya, dan masyarakat jadi aman. Makanya pernikahan itu adalah sunnah Rasulullah ya, sunnah Rasulullah yang kalau ditinggalkan Rasulullah tidak mau mengakui. Itu sebagaimana waman, siapa yang tidak menyukai sunnahku, waman raghiba an sunnati falaisa minni. Itu kan maksudnya nikah. Yang tidak mau menikah maka bukan bagian dari golonganku. Kenapa? Pernikahan itu, rumah tangga itu menjaga kesucian masyarakat, kebersihan masyarakat. Jadi kalau masyarakat kita nih rumah tangganya bagus, kokoh, maka insya Allah masyarakat kita ini bersih ya, suci, jauh dari maksiat. Tapi kalau rumah tangganya sudah rusak, kan sedih kita hari ini cerita-cerita rumah tangga ini yang payah. Kenapa? Karena umat Islam ini jauh dari ajaran Islam. Suami entah kemana, istri entah kemana, maka anak-anak yang produk rumah tangga tersebut juga hilang. Generasi itu rusak. Kalau seperti itu yang banyak rumah tangga, na'udzubillah, kita ingin rumah tangga itu kokoh. Suami sebagai qawam, pemimpin, istri sebagai pendidik yang taat, anak-anaknya dididik. Masya Allah, ini kalau rumah tangga, keluarga-keluarga yang ada di masyarakat kita ini baik, apa jadinya masyarakat kita baik?
Kalau masyarakatnya baik, insya Allah dapat kita pemimpin yang baik. Oh, baik semuanya. Ini kan mulai rusak tuh orang dari rumah tangga. Dari anak yang ada dalam rumah tangga dirusak, akhlak suami dirusak. Ada orang yang ahli maksiat lah. Ada istri dirusak akhlaknya. Hari ini kalau baca berita nauzubillah, ya, semoga tidak terjadi pada keluarga kita. Dijaga Allah keluarga kita, amin. Ada rumah tangga itu yang goyah. Ya, suami selingkuh, kemudian ada lagi istri yang selingkuh, kemudian perceraian. Itu semua karena maksiat. Ya, maksiat, godaan dunia. Ada yang masalah istri tidak sabar dengan pasangan yang miskin misalnya, karena dunia tapi rusak semuanya. Ada orang yang menghalalkan maksiat yang dilakukan karena kekurangan harta. Ini nauzubillah, ya, sehingga rumah tangga rusak, goyah. Nah, disinilah peran Islam datang, ya, mendidik, ya, agar rumah tangga ini kokoh. Dan pemimpin, nah ini pentingnya, pemimpin yang dipilih pun, yang memimpin, yang mengatur umat Islam ini, hendaklah pemimpin itu memperhatikan keluarga-keluarga ini. Kalau masalahnya di ekonomi, perbaiki ekonomi. Kalau masalah di pendidikan, perbaiki pendidikan. Kalau masalahnya di kesehatan, perbaiki kesehatan keluarga umat Islam ini. Sehingga kalau kokoh dia, bagus keimanannya, baik pendidikannya, baik kesehatannya, lapangan kerja ekonominya pun bagus, maka kokoh. Ya, berat, ya, tugas-tugas kita di tengah masyarakat ini. Kenapa? Karena keluarga ini intinya. Kalau keluarga ini rusak, kasihan, ya, anak-anak yang tumbuh. Kita mikirnya 100 tahun, 50 tahun ke depan. Ini kalau anak-anak yang lahir, tumbuh hari ini, remaja-remaja yang hari ini calon pemimpin nanti, yang usianya sekitar 20-an tahun hari ini, itu berada di dalam rumah yang keluarganya rapuh. Itu kita ngeri. Nanti ketika mereka jadi pemimpin, mereka juga begitu, tidak paham. Mereka juga nggak peduli dengan keluarga. Tapi kalau tumbuh di keluarga-keluarga yang orang tuanya taat, ayah ibunya taat, itu anak-anaknya kokoh. Jadi pemimpin-pemimpin yang baik. Sehingga kita percaya dengan masa depan umat Islam ke depan. Tapi kalau hari ini kita cuek, kita nauzubillah, maka keluarga-keluarga ini perlu dimulai dari keluarga kita lihat. Ya, jangan ada lagi masalah pendidikan, ekonomi. Ini kan berawal dari agama. Kalau kita lihat dari agama, kalau bagus, dulu orang tua-tua kita dan tokoh masyarakat kita tidak kaya kok. Bukan masalah ekonomi, sederhana. Ini kakek kami di kampung dulu hidup sederhana, berdagang di pasar, istrinya 4. Ya, istri kakek kami 4, jadi biasa dan akur aja, dan masya Allah tidak ada masalah. Ini sekarang istri 1 aja kadang udah retak hubungan rumah tangga, payah gitu. Dulu orang tua kita, dan kita merasakan orang tua kita hidupnya sederhana. Habis sholat isya mati lampu, malam belum ada listrik, mati lampu, anak banyak juga, ya. Mati lampu habis sholat isya, ada yang 10, ada yang 8 kan. Ini keluarga-keluarga zaman dulu masya Allah bahagianya dengan keterbatasan kesederhanaan kehidupan, masya Allah. Hari ini hidup kelihatan mewah, fasilitas banyak, kadang anak cuma 2, itu pun udah uring-uringan, udah payah rasanya. Kan jadi inti kebahagiaan itu di mana? Orang dulu bahagia kok, senyum aja. Usia panjang-panjang, fisik kuat-kuat, makan enak, ya kan? Hari ini ya kita tidak tahu di mana ujiannya. Makan payah gitu kan. Hari ini usia 50, 60 makan durian udah tidak boleh kan? Payah juga. Makan enak payah, makan udang pantang, makan ini pantang gitu kan. Akhirnya ya, jadi harta itu di mana berkahnya. Orang dulu berkah, masya Allah. Dan hidup itu untuk hari itu, untuk hari lain. Tidak usah takut, Allah yang beri rizki. Ya, Allah yang memberi rizki.
rezeki. Itu pemahaman itu tidak ada pada orang-orang muda sekarang. Orang-orang ini kehilangan generasi kita. Orang muda sekarang mikirkan tuh angka, tapi keberkahan itu dia lupakan. Yang halal dan berkah itu dia lupakan. Jadi gaji berapa, kerjanya apa. Orang dulu tidak perlu kerja-kerja, ya kan? Dagang saja sudah berkah hidupnya. Dagang pasar, di pasar jual apa? Sederhana, istri 4. Hari ini istri 4 itu udah jadi masalah nih. Ya kan? Bisa retak keluarga, dulu akur-akur aja. Maksud saya apa di dalam pemahaman ini? Islam itu yang kita tegakkan dulu di rumah tangga kita. Agama ini, kalau agama udah kokoh, insya Allah ya, akhlak anak kita dan mendidik anak di dalam kesederhanaan itu lebih aman daripada mendidik anak dalam fasilitas yang cukup serba wah. Terbukti hari ini mereka yang dididik di dalam kesederhanaan itu jadi orang tangguh menghadapi kehidupan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, anak yang dididik dalam keterbatasan, sederhana tapi disiplin, kemudian diajarkan bekerja, taat pada agama, itu lebih siap anak itu untuk menghadapi kehidupan di dunia ini. Tapi kalau dididik dengan cukup dibelikan fasilitas, kurang kedisiplinan, kurang ketegasan di dalam agama, nanti setelah gamang dia, tidak bisa. Keluhan orang-orang kaya hari ini kan itu, anaknya sudah tamat kuliah tapi di kamar ya. Laki-laki tidak mau mikirkan usaha. Kenapa? Orang tuanya cukup. Padahal dia mandiri itu bukan masalah orang tua kaya atau tidak, itu kewajiban laki-laki. Nah, ini kan kalau anak laki-laki hidup dalam kecukupan aja, masalahnya kan kepemimpinan untuk masa depan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, semoga kembali kita, Rasulullah mengajarkan ya di sini, kepala keluarga suami di sini mendatangi istrinya itu sedekah pahala. Maka sahabat kemudian bertanya, serius sahabat bertanya, kalimatnya disebut sini, ya Rasulullah, kami menuntaskan syahwat kami pada istri kami dapat pahala. Kata Rasulullah, bagaimana pendapat kalian kalau laki-laki itu meletakkan atau menuntaskan syahwatnya pada yang haram, dosa enggak dia? Dosa besar. Begitu pula kalau dia pada yang halal diletakkannya, dia dapat pahala. Ulama kemudian mengatakan, suami yang membahagiakan istri, ini kan kias ya. Ini kan kias. Dari kalimat ini muncul satu kaidah, suami yang membahagiakan istri itu sedekah dalam hal apa saja dalam keluarga. Maka tugas suami membahagiakan istri. Cuma bahagia ini kalimat yang harus diluruskan, dikembalikan pada agama. Maksudnya membahagiakan sesuai tuntunan agama, sesuai tuntunan Islam. Bukan masalahnya di sini mewah dari segi duniawi, tidak, membahagiakan. Risulullah itu sallallahu alaihi wasallam itu peduli dengan kebahagiaan keluarganya. Walaupun dalam beberapa riwayat cerita Rasulullah hidupnya pas-pasan juga, cuma membahagiakan keluarganya. Ikhwatal iman, ini tuntunan ajaran agama Islam. Nah, dari hadis ini 7 sedekah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dapat kita ambil pelajaran keutamaan berzikir, kemudian keutamaan membahagiakan keluarga. Nah, ada satu kesimpulan dalam hadis ini, tetap bagi orang kaya sedekah yang utama itu harta atau zikir? Apa kira-kira? Bagi orang kaya tetap harta, karena dalam hadis ini bagi orang yang punya kekurangan ya. Dah, kalau kita punya harta tetap kita prioritaskan harta. Zikir ya juga. Nah, kemudian kalau zikir dan harta kita gabungkan, sedekah harta, zikir ya juga, maka itu adalah keuntungan yang paling besar. Terakhir, ya, dalam riwayat Muslim penutup hadis ini,
Sahabat itu datang yang kedua kali. Di hadis ini kan tidak ada. Tapi di dalam riwayat Muslim ada sahabat itu datang lagi. Ya Rasulullah, kami zikir juga. Tapi kan hadis ini didengar juga oleh orang kaya. Orang kaya itu udah sedekah harta, zikir juga dia. Rasulullah mengatakan apa jawaban Rasulullah? Rasulullah mengatakan itu adalah karunia Allah yang Allah berikan pada hamba yang dikehendakinya. Maksudnya orang yang kaya itu adalah anugerah Allah. Dia punya amanat juga, ada beban juga. Bebannya apa? Bersyukur. Maka orang kaya itu kalau dia tidak bersyukur, itu azab. Itulah Korun. Dalam cerita Nabi Musa, umat Nabi Musa Korun, dan banyak lagi. Nah, dalam Islam orang kaya itu dalam Islam tuh berkah. Ya, kenapa? Sedekahnya banyak. Ada zakat harta. Orang kaya itu kan kalau dalam Islam tidak kemana-mana. Sekaya-kayanya orang Islam ini pasti umrohnya banyak, sedekahnya banyak, zakatnya ada. Kalau dia tidak mau ibadah, tidak mau sedekah, ya udahlah. Ya itu azabnya lagi. Makanya kemudian nanti kata Rasulullah dalam hadisnya, aku melihat yang banyak masuk surga itu orang-orang yang miskin. Ada hadisnya. Ya. Dan bahkan Rasulullah ada doanya. Ya Allah, kumpulkan aku bersama orang-orang yang miskin. Maksudnya kata ulama, karena Rasulullah melihat penduduk surga itu banyak orang yang miskin. Yang miskin di sini maksudnya udah payah hidupnya di dunia, tapi dia tetap taat, sabar pada Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu tinggi nilainya. Nah, jadi bukan sekedar miskin. Kalau miskin sombong, miskin tidak ibadah, udah miskin tapi madah, itu kan tidak itu pula yang kita inginkan. Yang miskin itu tapi taat. Nah, ini sahabat seperti sahabat Bilal, sahabat Abu Dzar, sahabat Abu Hurairah. Nah, ini kan ahlu suffah, ketaatan mereka masya Allah. Mereka miskin tapi tahajudnya sepanjang malam. Aiko udah miskin, tahajud pun tidak pernah, baca Quran tidak pernah, kan tidak. Apa gunoyo, ya kan? Keterbatasan harta menjadikan kita ibadahnya itu banyak, gitu ya. Agar Allah lapangkan rezeki kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini hadis tentang luas dan rahmat Allah SWT, luas karunia Allah SWT. Semoga dari hadis ini dapat menambah pemahaman kita. Allah angkat derajat kita, Allah jaga keluarga kita, Allah jaga anak dan keturunan kita, Allah jaga masyarakat kita. Semoga kita yang hadir di rumah Allah ini, Allah terima amal ibadah kita, Allah jadikan kita penduduk surga, min ahlil jannah, amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.